kebijakan kenaikan UKT dan IP ini kan yang terimbas adalah calon-calon mahasiswa baru. Iya, betul. Tapi yang menyuarakan adalah mahasiswa-mahasiswa yang existing, yang sudah ada di kampus itu. Kepentingannya apa buat kalian semua teman-teman untuk menyuarakan itu? Manusiawi, Pak. Kita manusia gitu, berdampingan. Siapa tahu yang kita tolong saat ini, mereka lebih sukses dari kita. Ya, gimana pendapat lo soal tadi omongan masalah kebutuhan tersier, tapi di saat kenyataannya korporasi plat merah justru membuat syarat requirement mahasiswa minimal S1. Ya udah, aturan untuk minimal sarjana untuk bisa kerja tuh ya dihapus juga gitu. Baru itu adil. Tapi kalau kita melihat cara pandangnya nggak seperti itu gitu. Pendidikan tuh bukan hanya untuk pekerjaan doang gitu. Tolong Pak, pendidikan itu public goods. Pendidikan itu kami ya merasa ya itu harus semua mendapatkan gitu. Suasana kembali memanas saat demonstran meminta masuk ke dalam gedung rektorat. Mahasiswa menilai UKT tahun ini sangat memberatkan. Kita resahkan UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi. Naik bisa 300 sampai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000 sekarang naik menjadi 14 juta. Bahkan IP atau dulunya disebut SPI, sekarang IP, iuran pengembangan institusi itu naik berkali-kali lipat. Yang dimana bahwasanya sebelumnya Fakultas Kedokteran tahun sebelumnya adalah 25 juta. Hari ini di tahun 2024 UNS IP-nya mencapai 200 juta. Saya berkomit beserta untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Rozi Effendi di program Kode Kompas TV. Sahabat Kompas TV, belakangan ini kita ramai sekali mendengar perbincangan terkait dengan UKT dan IP yang ramai sekali juga para mahasiswa di berbagai kampus melakukan aksi baik direktoratnya sampai hingga melakukan RDP di DPR RI belakangan ini. Nah, seperti kenaikan UKT ini ternyata juga berdasarkan hasil peraturan dari Mendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang standar biaya operasional pendidikan tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbudristek. Nah, belakangan ini juga beberapa hari yang lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melalui aliansinya juga melakukan RDP dengan DPR RI Komisi 10. Untuk itu hari ini kami mengundang Saudara Farid Darmawan selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Ya, betul. Halo. Halo Mas Farid. Terima kasih banyak sudah bersedia datang dari Semarang. Ya. Setelah kemarin juga sudah dari Jakarta. Kemarin dari Jakarta, terus Semarang lagi. Hanya untuk kita klarifikasi hari ini. Klarifikasi. Kita ngobrolnya santai aja, tapi sebenarnya kita akan ngobrol terkait dengan yang lagi rame diperbincangkan. Uang kuliah tunggal. Kalau juga di Undip juga ada isu terkait dengan IP, iuran pengembangan institusi, begitu ya. Yes. Nah, sebenarnya di Undip sendiri, di kampusnya Mas Farid, ada kenaikan UKT atau IP atau semacamnya, boleh mungkin dijelaskan sedikit, Mas? Oke, sebelumnya makasih ya buat undangannya dari teman-teman Kompas TV ya. Ya, per hari kemarin kami mengadakan RDPU dengan Komisi 10 DPR RI, itu di hari Kamis, pun juga hasil. Nanti kita lihat bersama laporan singkat dari hasil sidang tersebut ya. Untuk di Undip sendiri, kemarin keluar SK terkait UKT dan IP atau SPI di kita. Itu menyebutkan bahwasannya UKT memang sama dari tahun sebelumnya. Gitu. Oke, tidak ada. UKT sama, tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Yang agaknya berbeda di sini tuh dari segi IP.
IP yang tadinya hanya ada 2 golongan, itu sekarang jadi ada 4 golongan. Oke. Nah, gitu. Dan di situ sebetulnya terlihat dengan jelas perbedaannya atau kenaikannya. Basic sih sebenarnya bagaimana seseorang digolongkan pada satu golongan ketika harus membayar IP atau UKT. Oke, sebetulnya dari segi penerimaan mahasiswa baru ya. Ya. Penerimaan mahasiswa baru itu kan ada jalur SNMPTN kalau dulu, ada Ya, SBMPTN. betul. Kalau sekarang kan apa itu namanya? Berbeda kan namanya dari tes dan prestasi kalau nggak salah. Jalur prestasi. Jalur prestasi. Namanya lupa. Intinya yang jalur prestasi itu dan jalur tes yang dari negara ya. Yang dulu namanya UTBK SNMPTN, UTBK SBMPTN. Itu didasarkan kepada kemampuan ekonomi setiap keluarga atau mahasiswanya. Artinya mahasiswa baru itu mencantumkan Seluruh pendapatan. pendapatan lah, entah kepemilikan rumah lah, kepemilikan kendaraan, semua terkait ekonomi. Oke. Nah, yang mendapat IP itu mahasiswa yang masuk melalui jalur ujian mandiri. Oke. Jadi ujian mandiri itu dibebaskan kepada Calon kampusnya mahasiswa. masing-masing. Oh, kampusnya masing-masing untuk mengelola gitu. Dan otomatis dari adanya ujian mandiri itu golongannya tuh golongan paling tinggi, 7-8 gitu rata-rata. Oke. Artinya balik lagi ke bagaimana kategorisasi dari golongan IP itu ditentukan dari kemampuan calon mahasiswa, kemampuan ekonomi dari calon mahasiswa itu sendiri. Iya, betul. Which is itu diisi oleh calon mahasiswa itu sendiri. Diisi sama calon mahasiswa sendiri Artinya berdasarkan kelengkapan atau berkas yang mereka punya. Gitu. Artinya semakin tinggi pendapatan ekonomi seseorang, maka semakin tinggilah UKT dan IP yang... Iya, betul. Kalau IP tadi khusus untuk ujian mandiri. Gitu. Bagaimana soal kenaikan IP dan kenaikan UKT? Kita lagi bahas ya, tidak hanya di Undip saja gitu. Kemarin juga Mas Farid juga hadir di rapat dengar pendapat umum dengan DPR RI. Apa sih yang terjadi tentang kenaikan UKT dan IP ini? Sederhananya gini sih, kalau terkait kenaikan UKT atau IP ya, kampus tuh bahasanya mampang mumpung. Mumpung? Aji mumpung. Oh, aji mumpung. Aji mumpung, karena keluarnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang menyatakan kalau IP itu maksimalnya 4 kali BKT. 4 kali BKT. Nah, untuk UKT itu maksimal 2 kali BKT. Nah, dari sana kalau dilihat secara regulasi ya, kampus tuh ya tidak salah karena mengacu ke regulasi itu. Oke. Tapi makanya permasalahan yang kita tentang atau kita coba ingin perbaiki ya dari Permendikbudnya gitu. Gitu. Nah, kawan-kawan di sana kemarin dari kawan-kawan Unsut, beberapa mahasiswanya itu ditangguhkan biaya yang tidak masuk akal gitu. Dari UKT-nya golongannya nggak masuk akal, padahal kemampuan ekonomi keluarganya itu cukup rendah gitu. Ada contoh? Kalau contoh secara rigidnya kurang tahu. Ini seperti yang teman-teman Kompas tuh kalau nggak salah pernah investigasi juga biaya UKT itu. Dibandingkan sama pertumbuhan upah dari lulusan SMA sama universitas. Kalau saya nggak salah. Nah, di 2022 itu. Di sana dijelaskan bahwasannya kenaikan per tahun dari biaya kuliah di swasta dan negeri ya. Di swasta itu mencapai 6% kenaikannya. Di swasta? Per tahun di swasta. Di negeri itu 3%. Nah, sedangkan pendapat kenaikan upah per tahun itu lulusan SMA sama lulusan universitas atau S1 dan semacamnya itu tidak mencapai 5%. Hanya di angka 3-4%. Artinya tidak berbanding lurus. Tidak berbanding lurus. Dari situ aja sebetulnya bisa kelihatan. Nah, maka dari itu dasar biaya pendidikan mahal tuh kalau kita bicara terkait adanya UKT ya, sebenarnya kan tujuan UKT itu memudahkan kampus mengelola keuangannya. Itu juga sistem yang dihadirkan itu kan subsidi silang. Nah, yang mampu mensubsidi yang tidak mampu gitu memang ya. bagus gitu. Tapi pada praktiknya ya seperti itu gitu. Gitu. Jadi kalau soal IP, Mas Farid, kenaikan apa yang dipermasalahkan? Sebenarnya untuk IP sendiri ya, kalau kita bicara tanya mungkin ke sampling ke calon mahasiswa barunya, yang memang memilih jalur ujian mandiri dan nanti dikenakan IP,
akan kayak ya nggak ada apa-apa, nggak masalah, maksudnya nggak terjadi apa-apa. Pun juga dengan mahasiswa lain pasti ngerasa, yo IP kan buat teman-teman yang mampu secara ekonomi menengah ke atas. Tapi permasalahannya bukan di situ, Pak. Apa masalahnya? Permasalahannya tuh pewajaran untuk kampus mendapatkan keuangan atau pemasukan sebesar-besarnya dari mahasiswa itu yang disalahkan. Menormalisasi itu. Menormalisasi itu. Tapi ini tidak menjadi salah karena apa? Kita kalau ngerujuk ke jadi ada apa ya bahasanya perjanjian dari WTO yang diturunkan diratifikasi ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Oke. Intinya itu perjanjian tentang General Agreement of Trade and Service. Oke. Nah, di sana dijelaskan bahwasannya pendidikan itu menjadi salah satu komoditi perdagangan. Ini bertentangan dengan pendidikan itu harusnya public goods, Pak. Artinya itu harus kalau barang public goods itu harusnya ketika kita memakai atau masih misal pakai, abangnya pakai, gua pakai, kameramen pakai, itu nggak akan habis gitu. Dan public goods itu harus dihadirkan atau dipastikan keadaannya oleh negara gitu, harus dijamin. Gitu. Harus dijamin. Itu. Nah problemnya adalah ini barang public goods pendidikan ini, tapi diratifikasi atau memang dari perjanjian internasional ya, itu dibuat seolah-olah ini komoditi. Jadi jatuhnya ke sini, dibisniskan, diperdagangkan. Mau bicara kampus salah? Secara kalau ngelihat itu nggak salah. Yang salah tuh ini perjanjian ininya, gitu. Nah makanya dari itu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 muncullah PT BHMN, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Milik Negara. Di situ ada apa ya bahasanya? PT BHMN. Itu muncul generasi pertama tuh ya UI, IPB, gitu. Nah makanya sebetulnya tujuannya bagus. Tujuannya tuh bagus gini. Melihat birokrasi kita yang rumit, karena dilepaskan untuk pengelolaan sendiri, itu akan dengan mudah birokrasinya lebih singkat, lebih simpel lah bahasanya. Lebih simpel. Nah, lalu kemudian terkait pengelolaan bisnis, itu juga di PT BHMN ini, kampus tuh dibebaskan untuk bekerja sama dengan perusahaan, gitu. Nah, dan tujuannya lebih kepada biar biaya pendidikan itu lebih murah. Di situ sebenarnya kalau kita lihat dari sisi baiknya. Dari sisi baiknya. Tapi pada faktanya pelaksanaannya nggak kayak gitu. Bisnis jalan, UKT juga tetap mahal. Biaya pendidikan tetap mahal. Itu problem utamanya sebenarnya. Kalau UKT adalah bagian dari menjalankan bisnis? Nah itu dia. Maksudnya di sini salah kaprahnya itu UKT itu kan sebenarnya penerimaan negara bukan pajak ya maksudnya. Gimana ya? Jadi kalau UKT dikategorikan bisnis ya itu salah kaprah dari kampusnya juga. Harusnya gitu. Kampus tidak boleh mencari bisnis dari UKT. Tidak boleh. Karena makanya kenapa kita bicara komersialisasi pendidikan tinggi, barang public goods ini diperdagangkan. Karena itu tadi public goods tadi alasannya. Public goods tadi gitu. Nah, banyak hal sebenarnya yang dari segi pengelolaan. Jadi gini, yang kami lihat kondisi saat ini, negara itu cenderung lepas tangan terhadap apa yang menjadi kewajibannya gitu. Padahal Permendikbud itu diatur oleh pemerintah. Yes, jadi gini, pengelolaan kampus itu dikembalikan ke kampus. Kampus bebas untuk berbisnis, bebas untuk mengelola keuangannya. Tapi dengan kebutuhan kampus per tahun yang tinggi, itu juga tidak sebanding dengan subsidi negara. Jadi bahasanya tuh emang tidak serta-merta dilepas. Tapi subsidinya kecil. Nah, kampus butuh pembiayaan yang besar. Kita bicara bisnis. Bisnis kan nggak selalu untung. Jangankan untung untuk stabil aja. Itu susah. Perlu usaha yang ekstra lah untuk bisa surplus. Nah, cara instannya melalui mahasiswa. Artinya untuk mencapai stabilitas pendanaan dari sebuah institusi pendidikan, menurut lo
pemerintah harusnya tidak lepas tangan dan membebankan kepada mahasiswa yang seharusnya tadi tidak punya beban yang terlalu tinggi untuk membayar UKT, atau lo jangan berharap dengan UKT sebagai bisnisnya gitu. Iya, betul. Oke. Karena apa, Pak? Karena sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh ya, kenapa pembiayaan kampus itu butuh dana yang besar? Mereka juga dibebankan dari segi world class university. Oke. Nah, mereka dikejar target kan? Kejar target. Maksud kami di sini apa ya? Oke lah, kalau mau kejar target silakanlah mau kejar target WCU apapun itu ya. Tapi hak dasar mahasiswa itu jangan sampai direbut gitu, dipenuhi dulu. Kalau itu udah dipenuhi, ya silakanlah kita berlomba-lomba untuk sampai WCU. Tapi artinya lo setuju nggak kalau misalnya banyak adalah salah satu pemangku kebijakan ngomong, ya kan UKT untuk memenuhi itu, ATK, pembayaran dosen, dan lain-lain. Artinya kan itu fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa itu juga gitu. Jadi gini, untuk UKT sendiri ya, UKT itu kan pada akhirnya kita bicara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung memang biaya operasional kita sehari-hari gitu. UKT dibebankan ke sana, entah itu biaya. Misal nih tadinya papan tulisnya kapur jadi papan tulis spidol, atau nanti diganti sama layar kayak gini, itu dibebankan sama sama kita karena operasional, barang habis pakai bahasanya. Nah, yang tidak langsung barang tidak habis pakai, pembangunan gedung, pembangunan jalan, terus misal pembangunan taman atau ruang terbuka hijau dan semacamnya, itu tuh nggak boleh dibebankan kepada UKT. Nah, UKT tuh nggak boleh dipergunakan untuk itu. Bentar. Tapi by the way, FYI buat sahabat Kompas TV, UKT dan IP ini bukan hanya berlaku. Isunya hanya di sekitaran kampus-kampus negeri ya. Kampus-kampus di bawah naungan Kemendikbudristek. Artinya tidak tersangkut paut dengan kampus-kampus yang berlabel swasta. Atau gimana? Sebenarnya untuk kampus berlabel swasta ya, karena biasanya tuh di sini tadi pendidikan public goods. Public goods, kita sepakat itu kan. Tapi PTS atau perguruan tinggi swasta itu milik yayasan. Yayasan tentu tujuannya ngadain atau bikin PTS ya bisnis. Iya betul. Di situ kita bias di situ. Nah, kalau tadi kita ngelihat hasil investigasi Kompas juga. PTS tuh naiknya nggak wajar, Pak. Tadi per tahun itu sampai 7% ya, 6-7% per tahun. Per tahun? Iya, kenaikannya. Kalau lah kita bicara nih, tadi terkait pertumbuhan atau upah yang meningkat dari lulusan SMA atau universitas, itu 3-4%. Kalau misal nih, gue punya anak nih, di 2024, kita katakan untuk sampai bisa masuk kuliah tuh 18 tahun. Hasil investigasinya ya, untuk sampai 18 tahun dengan upah gue yang lulusan UNIF, pertumbuhannya kemajuannya itu cuma 4% per tahun, itu cuma bisa bayar sekitar 4-6 semester, nggak sampai lulus gitu. Dengan kenaikan ada tingkat probabilitasnya jadi menurun ya. Probabilitas untuk lulus ya. Iya. Bukan untuk lulus, tapi untuk membiayai sampai lulus. Untuk membiayai sampai lulus. Tidak ada kita tuh nggak ada jaminan untuk bisa kalau misal kita ngeliat data ya gitu, nggak linear antara pertumbuhan atau kenaikan dari pendidikan tinggi sama kenaikan dari upah yang kita dapat gitu. Ngerti, paham. Terus misal orang ya udah nanti rezeki mah ada, masalahnya bukan di situ. Tapi Rid, by the way, kebijakan kenaikan UKT dan IP ini kan yang terimbas adalah calon-calon mahasiswa baru. Iya, betul. Tapi yang menyuarakan adalah mahasiswa-mahasiswa yang existing, yang sudah ada di kampus itu. Kepentingannya apa buat kalian semua teman-teman untuk menyuarakan itu? Bahasa sederhananya gini lah. Ya kita manusia hidup berdampingan. Kita makhluk sosial, pasti kita ngerasain lah. Paling nggak kalau kita punya hati ya. Kalau kita punya hati dan memang punya hati. Kalau ngelihat orang kesusahan tuh kayak gimana sih rasanya? Gue sempet bahkan belum sampai ke UKT nih, sempat ada laporan pengen cabut, nggak jadi masuk di Undip. Karena apa? Karena tes kesehatannya harus ke Undip. Harus ke rumah sakit yang ada di Undip. Nah, dari segitu pun kan kita bisa ngelihat rasa manusiawi kita muncul lah. Apapun yang bisa kita lakukan, kita upayakan gitu. Kalau kita bantu anak ini buat berangkat, agaknya nggak mungkin ya, karena kita juga mahasiswa, nggak punya banyak duit lah.
Ya kan orang tua yang membiayai juga kan ada. Ya, betul. Oke. Nah, jadi pada akhirnya waktu itu kita mengusahakan untuk ya perubahan peraturan bahwa nggak wajib untuk tes di Undip. Akhirnya goals gitu. Nah, jadi yang ingin ditekankan kenapa sih kita peduli gitu? Manusiawi Pak. Kita manusia gitu. Berdampingan. Siapa tahu yang kita tolong saat ini mereka lebih sukses dari kita. Gitu. Dan Tapi lebih jauhnya lagi, jauhnya lagi, kalau pemerintah punya cita-cita generasi emas 2045, kalau kita sebagai anak muda yang mendukung gitu, ya inilah bentuk dukungan kami gitu. Bagian dari mewujudkan Indonesia emas. Itu. Tapi di sini pada faktanya seolah-olah lepas tangan. Oke. Gitu. Nah, tapi pertanyaan gue adalah sekali lagi, kalian yang ada di dalam, ini kan orang dalam ceritanya. Orang dalam dan orang luar lah ceritanya. Yes. Orang dalam yang memperjuangkan calon orang dalam gitu kan. Gitu. Gitu ya. Iya dong, kalian punya aksesibilitasnya untuk menuntut ini gitu kan. Betul. Kalian tuh melakukan riset dan riset terlebih dahulu bagaimana impression orang sebelum daftar ke kampus kalian atau impact yang dirasakan sama orang-orang setelah ada kebijakan ini tuh kalian rasakan, kalian dapatnya dari mana deh gitu. Ada riset dulu gak? Ada data atau apa seperti itu? Nah, jadi gini Pak, kalau kita tuh biasanya ada pendataan ya, kira-kira ini mahasiswa dapat yang kurang mampu sih, lebih ke yang kurang mampu tuh mana aja gitu. Terus kita bantu usahakan untuk golongannya tuh nggak di atas golongan 4. Ya. Itu udah, tentu kita riset dulu, kami riset dulu. Artinya ada riset. Ada riset, kita nggak asal bicara juga. Nah makanya ketika IP naik, teman-teman nggak merasakan, kita kan ya perjuangan kita ya lebih ditekankan ke ininya, ini loh komersialisasi pendidikan tinggi gitu. Jadi dari atasnya gitu. Kampus dibilang salah tadi ya? Ya di atas yang salah. Iya. Nggak, artinya juga setelah riset itu membuktikan bahwa ada golongan-golongan yang sebenarnya mereka mau masuk kampus, tapi terkendala hanya karena UKT, mereka tidak bisa masuk kampus sebenarnya. Ada, pasti ada. Ada. Dan kan bahasanya, ya nanti kalau misal nggak sesuai, kita banding. Nah masalahnya tuh yang jeleknya gini. Mereka, misal nih, abangnya, 5 orang ini, pokoknya dari total 1.000 pendaftar, misal ya, terus mereka naikkan dulu yang terbesar, UKT. Nah, ketika ini logika sederhananya ya. Ketika nggak sanggup, itu ada yang banding. Itu bisa baru diturunkan. Misal nih targetnya dari mahasiswa tuh 200 juta misal. Nah, terus dari berapa tadi 1.000 ya? 1.000 per orang itu 2 juta ya jatuhnya? Ya. 200 juta. 200.000. 200.000. Nah, pokoknya kalau misal kita lihat kebutuhannya 200 juta per orang 200.000, itu kan udah terpenuhi ya. Tapi dinaikin dulu, jadi dibayarnya per orang 1 juta. Nah, jadi 1 juta kali 1.000 itu kan 1 miliar ya. Kebutuhannya cuma 200 juta. Betul. Udah surplus dong. Nah, dari situ, misalnya abangnya, wah kita nggak sanggup nih bayar segitu, turun ke 200.000. Yang lain turun ke ini. Tapi presentasinya tetap banyak di atas. Jadi, bare minimumnya, tadi 200 itu, mereka nurunin tuh nggak ada impact apa-apa buat nggak ngerugiin karena tadi targetnya tuh 200 juta. Oke. Tapi sebenarnya lo tadi bilang udah surplus, tapi dengan itu tadi dia ngejar 200 juta tadi sebenarnya udah dapet sebenarnya kan? Oke. Nah, ini ada yang lebih apa sih? Gue bilang lucu atau heboh juga bisa jadi. Kemarin kan setelah ramai kasus UKT ini, terus kemudian Kemendikbud bersuara lah melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dan Kemendikbud. Nah ini ada mengenai banyaknya protes soal UKT, Cici menyebut pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun. Pendidikan wajib di Indonesia saat ini hanya 12 tahun, yakni dari SD, SMP, hingga SMA. Jadi lo mau kuliah silahkan, nggak kuliah juga silahkan. Yang mampu ayo, nggak mampu ayo gitu. Menurut lo gimana? Gitu nggak sih pemahaman gue? Ini pemahaman awam gue nih. Iya. Gini ya, itu statement yang cukup miris lah kami sebagai mahasiswa melihat. Kalau kita bicara pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier, syarat kerja aja sekarang S1 loh. D4 aja jarang.
D3 apalagi. Jadi bicara terkait tersier ya, kita harus ngelihat apa ya kondisinya seperti apa gitu. Apalagi yang tadi gue bilang, pendidikan itu kan public goods, Pak. Iya. Masa public goods dibilang tersier? Kalau dibilang public goods-nya hanya 12 tahun gimana? di sana ada kewajiban negara untuk menghadirkan gitu pendidikan untuk semua kalangan. Nah, makanya ada UKT tuh buat subsidi silang. Nah, subsidi silangnya kadang sebenarnya yang perlu diperbaiki tuh mekanismenya gitu loh. Nggak perlu dirubah apa lagi, tinggal mekanisme subsidi silang tuh seperti apa yang baiknya. Tapi Rid, by the way, ada nggak sih upaya dari pihak kampus untuk mengkomunikasikan kepada mahasiswa dan calon mahasiswa, begini loh cara hitung kenaikan UKT, kenaikan IP, ini loh alasan faktor-faktor atau indikator naiknya sebuah UKT dan IP. Komunikasi apa sih sebenarnya yang udah dilakukan oleh kampus? Komunikasi yang dilakukan ya, itu lebih kepada turun SK nih misal. SK UKT segini. Artinya sudah ada bentuk keputusan ya? Yes. Nah, kita tuh paling disampaikan, ya Mas ada kenaikan, soalnya mau ada pembangunan gedung ini. Bahkan kalau ditanya rumusnya gimana sampai dapat, kayaknya nggak semua pengelola kampus tuh ngerti deh. Pengelola kampus justru nggak ngerti? Nggak semua pengelola kampus ngerti. Nggak semua pengelola kampus ngerti. Yang harusnya sebenarnya pengelola kampus harusnya ngerti dan bisa menjelaskan ke kita. Ujung-ujungnya kan kita mencari tahu sendiri. Kita belajar sendiri dari skripsi-skripsi yang bicara soal komersialisasi pendidikan tinggi, dari kajian yang udah sempat dibuat. Gitu. Sudah sesuai standar belum? Maksudnya sudah mengikuti prosedur yang kalian pelajari belum? Sejauh ini sudah, cuman di sini problemnya adalah tadi alasan-alasan yang nggak make sense. Naiknya UKT itu karena kita mau bangun gedung, kita mau bangun rumah sakit, itu nggak boleh kan? Itu kan biaya tidak langsung, gitu. Nah di situ maksudnya kayak miskonsepsi gitu. Gitu. Dan terus yang sebenarnya agak bias di sini, iuran pengembangan institusi. Iuran pengembangan institusi itu harusnya dimasukkan ke dalam hal-hal yang untuk mengembangkan institusi itu sendiri, entah tadi pembangunan dan semacamnya itu bisa. Cuman kita nggak pernah tahu patokan IP itu dari mana dasarnya. Kalau UKT kan jelas, itu kan maksudnya ada kayak BKT, BPPTNBH itu kan jelas. IP itu nggak ada. IP itu nggak ada. Nggak ada standarnya. Kalau tadi UKT kan ada keputusan BKT ya, dari Kemendikbud dan lain-lain gitu. Kalau IP tuh diserahkan bulat-bulat. Iya, di sana ada bahasanya kekosongan hukum lah. Jika ya boleh, maksudnya diserahkan ke kampus. Tidak ada pihak yang diajak berdiskusi sebelum keputusan itu terjadi. Contohnya mahasiswa atau badan eksekutif mahasiswa? Nggak ada Pak, karena gini. Jadi semua pendapatan yang didapatkan oleh kampus itu kan pendapatan pengeluarannya akan gimana? Kan dibuat di RKAT, dimuatnya di RKAT. RKAT. Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Oke. Itu RKAT dibuatnya di awal tahun pasti kan, namanya juga anggaran tahunan. Targetnya tadi yang 200 juta itu. Tapi karena si mahasiswa kan baru masuk, ternyata kalau segini nggak terpenuhi nih, coba dimuat lagi untuk bisa terpenuhi dari target RKAT itu. Jadi kampus tuh bias juga, maksudnya biasnya tuh RKAT di awal ngawang gitu loh. Ngawang kayak, ini kayaknya dapat nih dari pendapatan dari UKT segini atau IP segini. Sama kalau gue sih melihatnya tidak ada waktu yang cukup untuk mereview kebijakan terkait dengan jumlah IP. Jadinya begitu. Itu ya mungkin gimana ya? Entah ini sengaja dibuat kekosongan. Kosong gitu. IP itu kayak dibuat terburu-buru gitu kan? IP itu kayak udahlah atur sendiri aja sama kampusnya. Mungkin juga diisinya juga seikhlasnya ya nggak? Biasanya gitu nggak sih? Ada golongan Pak. Oh ada golongan. Kalau IP itu kan ada golongan. Oh kalau zaman gue dulu tuh gue dikasih form terus gue ngisi gitu. Mau kasih sumbangan berapa itu sama nggak? Beda ya? Mirip-mirip ya kayaknya. Cuman kalau sekarang tuh golongan kayak. Jadi ujian mandiri pun ada gelombangnya Pak sekarang. Entah gelombang 1, gelombang 2, kemitraan. Semakin panjang gelombangnya semakin mahal gitu? Makin mahal. Wah, gitu. Gue udah lama ya nggak kuliah berarti. Berapa tahun berarti? Udah 20 tahun yang lalu kayaknya. Jangan lo sebut juga nih. Makasih ya sebelumnya. By the way, tapi ini balik lagi ke soal tersier tadi ya. Iya. Gimana pendapat lo soal tadi omongan masalah kebutuhan tersier. Tapi di saat kenyataannya korporasi plat merah justru membuat syarat requirement mahasiswa minimal S1 gitu. Kan tadi yang dibilang, sih kayak
apa sih maksudnya? Kayak kalau beliau ini karena menghormati beliau berpendidikan tinggi ya. Kalau teman gue sih kayak apa sih lu nggak jelas gitu. Terus kayak itu loh, lihat kenyataannya, suruh apa namanya? Udahlah. Ini disampaikan nggak di RDP kemarin? Bahkan dari kita emang menyampaikan, dari pihak DPR Komisi 10-nya juga yaitu kayak menyayangkan adanya statement tersebut gitu. Itu. Entah mungkin tindak lanjut dari Kemendikbud untuk ibu tersebut gimana? Itu pasti juga itu blunder sih menurut saya. Iya, terlebih juga cita-cita Indonesia Emas 2045 ya. Aduh, itu dia. Yang menurut lo yang sebenarnya sudah didukung oleh teman-teman mahasiswa, tapi kenapa regulasinya justru menurut kalian teman-teman mahasiswa tidak menuju ke arah situ gitu ya? Iya, betul. Di situ kayak apa ya? Ini niat gak sih gitu loh. Kita udah kayak oh bagus nih Indonesia Emas 2045. Bonus demografi. Karena banyak usia produktif kan. Nah, kalau usia produktifnya nggak dapat pendidikan yang bermutu, cukup itu bakal jadi beban demografi, Pak. Kayak ya udah tadi nggak kuliah karena pendidikan tinggi tersier. Yang kerja juga banyak. Terus kita mau apa? Menyerap tenaga asing untuk hal-hal sepele. Ke situ lagi ujung-ujungnya. Masalahnya sebenarnya muter di situ aja. Oke. Nah, Rid, kemarin kan teman-teman BEM seluruh Indonesia termasuk Farid salah satunya dipanggil diajak berdiskusi untuk rapat dengar pendapat umum dengan DPR RI Komisi 8. Gimana sih? Apa yang terjadi di RDP? Kalau perasaan gua rasa teman-teman Jadi sangat-sangat cukup perjalanan panjang lah karena ini teman-teman sendiri yang mengajukan begitu ya ke Komisi 10 ya. Yes. Teman-teman mengajukan langsung ke Komisi 10. Prosesnya lama atau tidak? Untuk proses pemanggilan sampai kita RDPU tuh nggak lama. Nggak lama ya? Nggak lama. Artinya cukup tanggap dan responsif lah ya? Cukup tanggap dan responsif. Ada apa ini? Kok cepet banget tanggap dan responsif? Waduh. Saya nggak tahu Pak ini. Nah, pergeseran kan, pergantian kekuasaan. Oh, pergantian kekuasaan. Oke, Rid, apa yang didiskusikan di rapat tersebut? Terus apa hasilnya? Atau jangan-jangan nggak ada hasilnya? Ya, sebetulnya gini Pak. RDPU yang kemarin diadain ya, Kamis kemarin. Lupa tanggal berapa. Kamis kemarin. Pernah dilakuin juga di 2023. Artinya sama sudah pernah BMSI. Ya? Sudah pernah. Dan di sana kita bicara, memang waktu itu nggak ada kenaikan UKT. Di sana kita bicara komersialisasi pendidikan tinggi. Dari yang tadi gue sebutin tuh, ratifikasi dari GATS lah dan semacamnya. Terus kemudian pada akhirnya kenapa sekarang adanya UKT mahal dan semacamnya. Di 2023 itu nihil. Tidak berimpak pada apapun. Ya, karena kenapa? Karena apa? Tadi nggak ada yang naik UKT-nya. Gue pikir karena pemilu jadi ketutup. Itu salah satu faktor. UKT sama IP itu nggak ada yang naik. Jadi kayak nggak ada pemanasnya gitu loh. Nggak ada pemantik. Kita RDP waktu di 2023 ya memang tujuannya ini ada yang salah loh dengan pengelolaan pendidikan kita. Gitu. Masuklah di 2024 ini kita kami RDPU karena ada pemantiknya, ada pemanasnya, dan orang juga bakalan lebih mudah lah isu itu membumi. Ya udah, jadi hasilnya emang agak lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena menyangkut hajat orang banyak. Menyangkut hajat orang banyak dan lebih ke udah banyak yang nyadar gitu. Udah banyak ngerasain ini UKT-nya. Lalu apa hasilnya? Ini tadi boleh dong ditampilin, tadi dikasih juga bahannya sama Mas singkat dari kesimpulannya ini adalah ini adalah kesimpulan dari rapat dengar pendapat antara Komisi 10 DPR RI dengan yang dipimpin oleh Dr. Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Setelah quorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan terbuka untuk umum. Oke. Rapat dengan BEM seluruh Indonesia. Yes. Oke. Negara lepas tangan dalam sektor pendidikan tinggi. Gini Pak, kesimpulannya. Ya biasalah. DPR RI mengapresiasi. Formalitas lah ya. Yes. Masukan dari BMSI mengenai kenaikan biaya pendidikan tinggi. Nah, beberapa poin yang disampaikan dan perlu mendapat perhatian. Ini tuntutan kita. Berapa poin yang perlu disampaikan dan perlu mendapat perhatian? Bukan mereka loh yang bicara, ini kami yang bicara. Oke. Negara lepas tangan dalam sektor pendidikan tinggi. Hal tersebut terlihat tuh. Alokasi APBN untuk pendidikan tinggi itu tidak optimal. Kalau kita lihat ya. APBN untuk pendidikan yang tinggi
yang tidak optimal dan pemberlakuan kebijakan PTNBH. Oke. Jadi gini, bahasanya kan untuk pendidikan 20% dari APBN. Ya. Yang untuk masuk ke biaya operasional kayaknya nggak sampai 20% itu. Itu tuh banyak ke biaya-biaya kayak pembayaran tenaga pendidik dan semacamnya. Itu gitulah. Jadi untuk fokus pengembangan apa ya? Biaya tenaga pendidik kan juga masuk operasional, bro. Iya, betul. Maksudku ya karena kami mahasiswa ya, maksudnya di sini tuh perlu lebih serius lagi untuk anggarannya ke sana gitu. Sumber yang B nih. Tahun 2004 tentang standar biaya operasional biaya pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbudristek tentang BNSBPT menimbulkan masalah, yakni angka standar biaya operasional yang ditetapkan tidak memperhitungkan perbedaan konteks dan kebutuhan antara institusi-institusi perguruan tinggi. Nah, ini tuh yang tadi bicara terkait IP maksimal 4 kali BKT, UKT maksimal 2 kali BKT. Nah, entah ya tujuannya apa munculnya Permendikbud ini terkait hal tersebut. Kalau kita lihat kampus tuh jadi aji mumpung gitu. Oh boleh nih, ya udahlah gitu. Kita naikin aja, orang boleh kok. Terus melanggar peraturan nggak? Enggak. Yang secara ini sah-sah aja dilakukan oleh kampus gitu kan. Karena ada dasarnya. Iya. Betul. Jadi dasarnya yang salah. Dasarnya yang salah. Permendikbudristek nomor 2 ini yang harusnya dikaji ulang. Bahkan kita harusnya revisi. Oh, itu kenapa kalian meninjau kembali kebijakan di dunia pendidikan yang menimbulkan komersialisasi pendidikan? Kenapa nggak secara konkret ngomong Permendikbudnya yang harusnya diuji? Di atas ya? Ya. Oke. Maksudnya seluruh kebijakan pada akhirnya. Oke. Jadi what's next? Dari hasil dari ini, harapan dari teman-teman BMSI apa? Nih, jadi aspirasi dan masukan yang disampaikan, Komisi 10 menyampaikan, pandangan mereka ya, ini pandangan mereka. BMSI melakukan kajian. Identifikasi. Terus kayak, oke, kita dari awal juga identifikasi. Iyalah. Ini loh, dari sebelum adanya Permendikbud ini, mereka ngapain? Ya kan artinya kalian RDP sudah bawa kajian dan identifikasi kan? Iya, sebenarnya. Kita harus identifikasi lebih lanjut gitu. Mendorong pemerintah agar tidak membebankan biaya pendidikan tinggi pada masyarakat saja. Mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi. Nah, itu Komisi 10 DPR RI mendesak pencabutan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Jadi kan tujuannya memang revisi. Tapi kalau secara regulasi harus dicabut dulu. Baru direvisi. Karena sudah disahkan kan Oke. Nah, ini nih. Komisi 10 DPR RI akan segera melakukan rapat kerja dengan Kemendikbudristek membahas mengenai permasalahan biaya pendidikan tinggi. Katanya sih besok hari Selasa ya? Awalnya. Tapi tadi saya dikabarkan tuh jadinya Rabu. Karena jadwal menteri mungkin. Oh gitu ya? Sibuk banget ya? Mungkin kan. Ini loh, ini masalah pendidikan di Indonesia masa? Ayolah Pak. Tapi pertanyaan gua adalah follow up-nya tadi. Akan ada panitia kerja, terus kemudian mendesak dan lain-lain. Bagaimana ini lebih konkret dari tahun sebelumnya memang. Teman-teman BMSI memonitor ini? Tentu ya, nanti kan ada rapat kerja. Kita tunggu dulu. Sambil berjalan kita lihat rapat kerjanya itu hasilnya seperti apa nantinya. Tapi kita mengawal lewat pasti media. Kalian ikut nggak rapat kerja ini bareng ini? Nanti dihadirkan nggak? Nggak. Oh nggak dihadirkan? Rapat kerja internal. Saya berkomit beserta untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Ya. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Oke. Nah, tadi kita mengawal melalui ya di media. Kayak sekarang tuh isunya udah membumi, Pak. Bahkan kayak apa ya? Orang-orang di luar sana yang mungkin nggak kuliah atau sedang tidak punya anak yang kuliah, itu juga ngerti gitu loh. Oh, ini UKT sekarang mahal gitu. Oke. Nah, ini berarti menurut lo berpengaruh nggak pada reputasi sebuah institusi pendidikan secara tidak langsung? Kalau bicara UKT itu berpengaruh. Karena apa? Karena yang terdampak banyak. Orang akan melihat gini, biasanya orang tuh ngeliat, oh ini mahal, worth it deh soalnya gini.
ini mahal, padahal bangunannya kayak gini. Tuh, itu merusak reputasinya di situ. Oke. Tapi kalau bicara IP, nggak semua orang sadar. Tuh. Terus kalau IP naik, reputasinya rusak nggak? Ini analisis sederhana ya. Nggak, reputasinya nggak terlalu turun. Nggak berpengaruh ya? Nggak berpengaruh. Karena apa? Karena Toh laku-laku aja ya? karena mereka akan berpikir, oh ini UM wajar. Iya. Nah, masalahnya yang ingin kami tekankan, kewajaran itu. Tuh, jangan sampai terus-menerus ya membelenggu kita gitu. Tapi another point of view kan ada stigma akhirnya orang jangan kuliah mahal. Gitu. Aduh, gue nggak bisa kuliah di perguruan tinggi negeri karena IP dan UKT-nya mahal. Iya. Untuk beberapa golongan ekonomi begitu. Itu menurut gue ya kesedihan yang mendalam sih. Itu kalau sekarang kita bicara hari ini ya, tadi memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bagi dunia pendidikan, ini hari kemunduran pendidikan nasional. Bukan bangkit ya? Bukan bangkit. Karena tadi banyak dari kita masyarakat yang ternyata nggak mampu untuk apa ya bahasanya kuliah lah. Paling nggak kuliah dulu gitu. Mau di PTN mana kayak. Ya. Nah sekarang PTN nggak ada bedanya sama PTS. Terus kehadiran negara di mana gitu. Orang kan dulu masuk PTN ya karena murah, karena terjangkau. Terus ini berpengaruh ke keberjalanan dia selama menjadi mahasiswa. Singkatnya gini. Dulu karena biaya kuliah murah, mau lulus berapa semester nggak ngerasa terbebani. Meskipun jadi mahasiswa abadi gitu ya? Iya, dan orang tua juga nggak terlalu menuntut. Karena apa? Karena masih wajar biayanya. Sekarang, jangankan kita bicara uang pangkal dulu atau IP dulu. UKT yang mahal, katakan dapat 6,5 juta gitu per semester. Itu dia punya beban moral. Jadi jangankan untuk peduli sama orang lain. Itu menyelamatkan dirinya dulu pasti. Kalau orang tua yang nggak mampu nih, dia cari kerjaan untuk pribadi, untuk membayar itu. Jadi jiwa-jiwa, kalau kita bicara... Atau jangan-jangan dia pinjol ya abis ini ya? Itu bisa jadi. Nah makanya kayak... Ya kan impact-nya kan salah satunya yang lagi ramai diperbincangkan kan gara-gara terbebani biaya. Jadi maksudku gini, aktivitas mahasiswa, selayaknya mahasiswa, misal untuk aktif riset, aktif menjadi pejuang di kampusnya, memperjuangkan hak-hak orang lain atau hajat hidup orang banyak, akan nonsens. Maksudnya kayak, gue lebih peduli diri gue dulu deh, selamat dulu gitu. Itu beban moral buat kita selama jadi mahasiswa. Itu baru UKT. Kalau yang dapat IP besar, sampai mungkin puluhan juta, dan di sini tuh yang sayang tuh gini, kalau masyarakat menengah ke bawah, nggak masyarakat yang ekonominya rendah, itu kan ada kesempatan untuk dapat yang rendah. Ekonomi tinggi, mereka nggak akan merasa keberatan. Yang tengah-tengah gitu loh. Yang tengah-tengah tuh kejepit, sandwich. Kejepitnya tuh gini, dia tetap harus bayar IP misal uang pangkal, karena memang saat itu ada. Tapi pas keberjalanannya, ini kok kayak mahal ya gitu. Apa keputusan kemarin gue ambil masuk UM tuh salah gitu. Jadi makanya beban moral tuh terus membelenggu. Jadi dampaknya se-impactful itu gitu. Got it. Tapi negatif. Red, setelah RDP dengan DPR RI, kalian mengajukan audiensi ke Kemendikbud juga nggak sih, by the way? Nah, kalau dari kami memang belum untuk audiensi Kemendikbud. Itu. Karena dari belum karena mungkin kurang tahu ya. Karena dianggap ngapain ke itu orang biangnya di situ misalnya gitu. Itu kita nyari shortcut-nya gitu lah. Shortcut-nya gitu. Dirasa jalur menempuh RDP dengan DPR RI masih dirasa cukup. Dan mereka kan bisa menekan harusnya. Kan mereka dia kan legislatif ya. Iya, menekan lembaga eksekutif. Emang tugas mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah jika misalnya nih, seandainya hasil RDP ini pun tidak mampu mengubah apapun dari Permendikbudristek ini, apa yang akan dilakukan teman-teman BMSI? Jadi gini ya Pak, kemarin kita coba kooperatif. Kami coba kooperatif lewat jalur-jalur yang memang menurut mereka itu jalur terbaik lah ya. Diplomasi yang baik lah ya. Diplomasi yang baik, soft diplomasi. Kami hadir di sana, kami diskusi, kami mengeluhkan apa yang kami rasakan. Terus ternyata mereka hanya lip service. Nah, ya kami nggak akan segan-segan untuk membuat eskalasi yang lebih besar gitu. Karena ini masalah apa? Masalah yang sangat dekat sama mahasiswa.
Kalau bicara hal-hal lain tuh mungkin nggak semua mahasiswa ngerasain. Kalau bicara UKT, biaya pendidikan tinggi loh. Semua mahasiswa ngerasain. Dan eskalasi atau gelombang masanya juga itu akan terbentuk secara mudah lebih besar gitu dibanding eskalasi isu-isu yang lain. Gitu. Artinya jadi what's next? Kita lihat bagaimana paling tidak propaganda media kami sudah dijalankan lah. Salah satunya dengan hadir. Nah ya, hadirnya saya di sini juga. Dengan hadirnya Farid di sini saya di sini jauh-jauh di Semarang tuh untuk mengabarkan bahwasanya pendidikan di Indonesia tuh nggak baik-baik saja. Tadi hari kemunduran pendidikan nasional. Oke, menurut seorang Farid dan teman-teman BEM seluruh Indonesia. Tapi by the way, menurut lo, apakah evaluasi kenaikan IP dan UKT ini sudah dilakukan secara transparan oleh berbagai kampus? Terkait evaluasi ya, terkait dengan akhirnya jadi naik begitu. Maksudnya gimana nih Pak? Alasan mereka naikin UKT dan IP, terus kemudian sudah dilakukan terang-terangan belum secara transparan? Ini loh alasannya gitu, pada prosesnya. Sederhananya gini, kalau udah terang-terangan ngapain kita ada aksi, ngapain kita ada? Oke. Gue di sini ngapain? Oke. Berarti kurang cukup transparan menurut lo? Cukup transparan. Jadi perlu nggak transparan harusnya? Oh jelas, transparan, akuntabel, perlu. Toh itu kan dana yang kami keluarkan untuk pengelolaan institusi. Terus kami yang membayar nggak tahu uang-uang itu untuk apa? Pemilik modal ya? Iya, bahasanya pemilik modal. Enggak Pak, kalau kita bahasakan pemilik modal, nanti jadi seakan-akan bisnis. Bisnis, oke. Iya. Oke. Gitu. Oke, nah menurut lo nih, mumpung ada lo sebagai seorang ketua BEM dari Undip, apa sih urgensi yang harus paling mendekati saat ini dan paling penting yang dibenahi oleh pemerintah? Tadi ya, kita bicara Permendikbudristek ya. Permendikbudristek. Cobalah dibenahi terkait. Kalaupun misal ada maksimal sekian, kayak kampus-kampus mana aja yang bisa. Sebenarnya bagusnya tuh semua direndahkan lagi lah maksimalnya gitu. Nah, terus juga kita bicara terkait urgensi apa sih? Ini loh, presiden terpilih kita tuh udah kayak pengen baiknya ya. Kita lihat dari sisi baiknya dulu. Dia menghadirkan makan siang gratis, susu gratis kan. Itu salah satu modal untuk ya mungkin mencapai generasi emas. Tapi aspek yang paling penting dibanding makan siang sama susu gratis itu aspek pendidikan, aksesibilitas pendidikan, pendidikan yang ramah, yang terjangkau untuk semua kalangan itu yang harusnya ditekankan. Makan mah kita cari nanti juga bisa, gitu bahasa sederhananya. Tapi kan ini udah program yang mungkin akan dibawakan ya semoga bisa berjalan dengan baik lah, gitu dan tidak merenggut anggaran-anggaran lain, apalagi anggaran pendidikan. Itu kami akan sangat tidak terima kalau memang ranahnya ke sana gitu. Ada pesan buat Nadiem Makarim? Aduh, untuk Pak Nadiem ya, tolong Pak, pendidikan itu public goods. Pendidikan itu kami ya, merasa ya, itu harus semua mendapatkan gitu. Terus jangan sampailah ada pikiran bahwasannya, ya udah biar lebih mudah kita kooptasi lah, kita adopsi sistem-sistem di Eropa atau Amerika. Itu mungkin bagus untuk nanti, tapi entah berapa puluh tahun ke depan. Tapi tahun ini, per hari ini, belum bisa. Karena apa? Hak-hak dasar juga belum terpenuhi. Kalau misal kita bicara terkait pendidikan tinggi yang mahal dan semacamnya, itu tuh nggak sebanding dengan pendapatan kita. Pendapatan kita, masyarakat juga masih UMR-nya minimum. UMP-nya juga kecil, terus biaya pendidikan mahal. Jangan haraplah generasi emas Indonesia 2045 yang ada generasi cemas Indonesia 2045. Karena yang tadinya tujuannya ada bonus demografi itu hanya akan jadi beban demografi, Pak. Itu. Jadi pesan saya, tolonglah ini di akhir masa kepengurusan Anda jangan menghadirkan catatan buruk gitu. Kami sebagai mahasiswa harapannya besar tentu untuk bisa pendidikan itu dijangkau oleh semua orang gitu. Terkhusus ya masyarakat Indonesia itu sendiri gitu. Sebagai konstituen utama gitu. Ada lagi yang ingin sampaikan mungkin di luar konteks pembicaraan kita yang belum saya tanyakan mungkin tapi ingin disampaikan oleh teman-teman BMSI? Ini berarti udah akhir nih? Akhir. Wah, nggak kerasa ya? Wah. Saya banyak yang ingin disampaikan ya. Saya nggak kerasa, tapi saya cukup deg-degan berapa jam ini. Tapi enjoy. Apa yang ingin disampaikan ya?
bahasa sederhananya gini, untuk kawan-kawan di luar sana yang memang memiliki kemampuan ekonomi rendah atau dirasa tidak mampu membayar UKT yang harganya selangit dan melihat ketidak bertanggungjawaban negara, lepas tangannya negara terhadap biaya pendidikan ini, jangan khawatir, teman-teman usahakan itu, teman-teman usahakan untuk bisa masuk dulu paling enggak. Nanti kami melalui BEM Undip, melalui BEM seluruh Indonesia, pasti kami mengusahakan yang terbaik itu. Kami ingin pendidikan itu hadir untuk semua kalangan, untuk semua masyarakat, dan jangan sampai generasi-generasi yang memang memiliki potensi yang luar biasa, dan tentu ya, kami melihat potensi-potensi saat ini, generasi Z, Gen Z, dan semacamnya, itu tuh banyak loh ide-ide cemerlang gitu. Tinggal ide-ide tersebut bisa diajawantahkan melalui pendidikan yang dihadirkan gitu. Jangan sampai pemerintah negara itu tidak bisa memanfaatkan hal tersebut gitu. Kalau kayak gitu banyak yang kecewa, ya entah nanti akan seperti apa jadinya gitu ya. Paling tidak kami akan berusaha untuk menjamin, untuk habis-habisan kita coba usahakan. Jauh-jauh saya datang ke sini, jauh-jauh kawan-kawan kemarin juga ada yang dari luar pulau RDPU. Untuk apa? Bukan cuma untuk kami. Kalau kami sebetulnya kan sekarang udah semester 6, udah 8 dan semacamnya ya. Ya untuk adik-adik sekalian, untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jangan sampai barang public goods ini, yang mana kebutuhan publik, itu diperdagangkan atau dikomersialisasi lagi gitu. Tolonglah. Ini harusnya negara menjamin hal tersebut gitu. Dan ini juga barang yang bukan habis sama 1-2 orang gitu. Miris rasanya, apalagi kemarin mendengar pendidikan tinggi itu tersier gitu ya. Kalau kayak gitu, ya udah aturan untuk minimal sarjana untuk bisa kerja tuh ya dihapus juga gitu. Baru itu adil. Tapi kalau kita melihat cara pandangnya nggak seperti itu gitu. Pendidikan tuh bukan hanya untuk pekerjaan doang gitu. Pendidikan ya tadi untuk menghadirkan generasi yang lebih baik, untuk menghadirkan kita sama-sama lah mencapai Indonesia emas itu gitu. Ya, luar biasa. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, salah satunya adalah aksesibilitas pendidikan yang baik. Terima kasih banyak Farid Darmawan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Yes. Semoga apa yang teman-teman usahakan dan perjuangkan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kita sama-sama berdoa buat pendidikan yang lebih baik di negara ini. Amin. Tentu Terima kasih. kita berdoa dan berusaha. Siap, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga sahabat Kompas TV telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa disaksikan episode kode yang lainnya. Saya Arozi Effendi, pamit. Sampai jumpa.